warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman atau sahabat Jejak Sang Datu dimanapun berada, akhirnya syukur alhamdulillah kami sudah sampai di makam Syekh Sultan Muhammad yang konon katanya beliau tadi juga ada bergelar Datu Al-Rasyid. Nah, mudah-mudahan nantinya kami menemui titik terang dalam penelusuran ke makam beliau ini nanti. Tapi sebelum kami menelusuri atau membahas tentang jejak atau sejarah perjalanan kehidupan beliau yang ada di perkebunan sawit ini, terlebih dahulu kita tim Jejak Sang Datu mengingat sejarah dulu. Nah, nantinya tahlil dan doa yaitu dipimpin oleh sahabat kita Syarif Ali Zainal Abidin, dan nantinya Salamullah Yasadah dipimpin oleh ulun sendiri. Nah, baiklah, kita langsung untuk mempersingkat waktu karena harinya sudah mendung. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti pulangnya tidak ada mendapati kesulitan di perjalanan, semuanya dimudahkan. Nah, mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mempersingkat waktu saja, marilah kita bersama-sama membacakan tahlil, doa arwah sekaligus pembuka yang akan dipimpin Guru Jamaah dan para sahabat Sang Datu. Jangan lupa di channel Jejak Sang Datu, para sahabat Jejak Sang Datu jangan lupa subscribe, like, komen serta bagikan sebanyak-banyaknya. Terus channel Jejak Sang Datu. Oke. Setiap kali kita penelusuran ternyata dibarengin dengan angin yang sepoi-sepoi. Di sini selaku Sohibul Bidayah sini. Wah, yang mana kita tadi mengalami situasi yang panas terik, ternyata dihibur atau diiringin dengan suasana yang adem dan sejuk macam ini. Mantap. Ya, Jejak Sang Datu. اللهم أوصي وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما علمنا من أنواع الخيرات بفضلك وأجرك وكرمك في هذا المقام المبارك Syekh Sultan Muhammad Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa anhum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, sallimna ya Allah wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib ya hadiran la yaghib ya hadiran ya laghib ya hadiran la ilaika bil habib tawassalna ilaika bil habib tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, ya dzal jalali wal ikram wal muslimin qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum kedatangan daripada Bapak Mandor di sini lah. Bapak siapa namanya? Nama Arlen, Mandor. Perawatan itu namanya. Apa? Perawatan. Kebersihan. Nama Bian? Arlen. Arlen. Sebelahnya Pak keamanan lagi keamanan. Bapak siapa ini? Kebetulan kami putra daerah sini juga. Oh, putra daerah sini. Alhamdulillah. Atau di Kompai orang. Dia di Kumpai Bian lah. Di Kompai.
Kami dari tim Jejak Sang Datu Iya. mendapat laporan daripada Bapak Hamzi ini tadi, Iya. bahwasanya kata beliau ada makom keramat hitungannya kan Iya. di Q2 atau mungkin tepatnya di sini Desa Pandahan ya Allah. Nah, Desa Pandahan Kabupaten Klaten Kalimantan Selatan. Jadi memang udah lama dapat info, cuma kami ini melihat situasi dan kondisinya waktu itu hujan terus. Iya. Jadi pas kebetulan kami jarulan kalau ada panas 2 hari, baru ini pas panas 2 hari langsung kami kesini langsung muncul. Alhamdulillah kedatangan kita tadi juga disambut salon Sohibul Makam ini tadi dengan angin yang sepoi-sepoi. Iya. Habis itu harinya teduh, hujan sebentar, setelah itu selesai baca tahiyat baru berhenti hujannya. Jadi untuk itu kami masih mencari sejarah beliau ini. Mungkin daripada Bapak di sini ini ada yang mengetahui tentang sejarah beliau, Pak. Mungkin ada awal asal muasal makam beliau ini di Pugarin itu bagaimana ceritanya, Pak? Paling tahu mungkin lah. Asal bekas alamat dulu ya. Yang menemukan di makam siapa, gitu kan awal nama Ini kita yang biasa aja. pada tahun kan masa riwayat nang ini dulu kami waktu tahun 2007 ini sudah ada sini anu kain kuning sudah bersih, tenang ada api sini kan di sini dulu ada api di sini. Lalu di sini kan bermandak api, lalu lalu bahasa kami itu mandah lah, terbakar lah itu nah. Di sini kan ada nul alat 7 buah alat dulu waktu Pak Isti dulu namanya Pak Tohir, jadi aja Paminok lagi Paminok jadi asisten, jangan dibiarkan di situ sudah ada kubur. Lalu kami menambah di sini ada dulu tangan tuh dulu di sini kawan kos sama orang Patai Gelar di Binuang di sana. Jadi jaga harus stop di sini. Kalau ada satu kain kuning di sini, nah itu jadi nama ulah-ulah di sini kan tahu dari apa itu nah. Tapi aku ngaran itu tahun 2007 kan kita penabasan aja kena sama kalahan itu. Nah saya dulu sabar sini. Jadi sampai aku pindah ke sini, lalu ada mayat kubur di sini, lalu dibersihi ke kopitan obat dari sini kan perawatan lo di samprot lah itu aja bersih, film galit ditabangi lah bersama itu nah. Jadi situ ada kubur Pak. Di sini nih tanaman yang ada jagung itu Pak. Ada kubur. Ada kubur di bawah itu Pak. Masih ada. Ulin. Itu bukan ulin, itu samin bahari Pak nang apa ngaranna bata itu Pak. Itu kita cangkul. Apa nanam Jawa itu ada di bawah itu ada ulin, ada nang nisana itu tapi sudah populan itu nah. Itu masih ada lagi cirinya itu. Batur nembak batur itu. Itu udah lawas itu udah. Bahari juga itu. Itu dulu kayunya besar kayu galam tadi kita tabang. Jadi dimakan api ada hanya raja aku menapas tadi ada kubur di dalam itu. Siapa kan tahu itu. Tapi waktu terbakar tuh makam sini terbakar lah ada. Ada itu. Berarti terbakar itu. Iya. Itu waktu dulu tahun 2008 tuh kan itu api nih. Terus api nih. Lalu di sini padam api itu nah. Nah itu dulu kan. Mokot dalam di sini waktu nang pembakaran pertama sini. Lalu diberikan orang perusahaan jangan ditanami bibit situ sepanjang ini nah. Lalu di sini artinya ditahan. Jadi alatnya lalu ke sini larinya. Ini dulu 12 buah lah nula Pak Ibn Pak Iste nula buahan Pak Tohir orang mana Jawa itu nah. Tahun 2007 itu nah. Jadi anu Pak, kepemilikan tanah yang ada makam ini kepemilikan siapa? Ini waktu dulu sejarah nang tahun 2007 2008 tuh dulu ada Bon Hiong Pak. Bon Hiong Pandahan. Iya. Orang Pandahan dulu kan di sini. Iya ampun ini jadi ada keluarga orang di situ, orang dari Sungai Rutas banyak di sini. Kalau ada kubur keramat di sini. Lalu di sini ada tanaman asam Pak. Asam di sini tapi mati asam ini tuh dapatnya api. Nah, asam ada tahun 2009 ada api sini asam. Apa bisa kami tuh haur kuning di sini kan. Sungai dulu di sini. Sungai Mastam. Sungai Mastam Pak. Jadi ini sekitar pinggiran Mastam lah. Jadi Sungai Mastam tembusnya ke waduk itu jadi diluasi oleh Pak Isti. Nah kayak itu kisah sama itu. Di Sungai Mastam sini. Jadi ada kubur sini ada boleh tuh artinya dirintis di alat itu. Itu aja nong sejarah 2008 itu. Kita belum ada pendidikan sawit lagi belum masih pembukaan memancang. Nah, lalu ya penanaman 2008 jadi sudah nabas kami sini bersih. Ada kain kuning di sini. Lagi pertama tuh. Ini itu aja aku tahu kisahnya kan. Tapi nang mengolahkan ini aku ada tahu kisahnya ini serang berdiri kampung aja. Iya, hatap ini sudah ada itu. Kalau ini hanya
hanya raja ini. Berapa lah, antara 2012-13an Ini kayaknya. ini mulai ini hanya raja. Kalau yang kubah ini apa misalnya? Antara 2012-13. Yang dua ini Ini tukang di sini dulu. Bukan tukang ini. Tukang dari Madura. Kepala tukangnya Madura. Habis itu beliau kan bawa anak karena anaknya sering sakit, jadi beliau tuh berobat. Cuman dapat firasat katanya ada kubur di sini. Kubur. Habis itu kan dia ada kenalan Habib di Banjarmasin dari kampung Arab itu. Itu bawa ke sini. Iya. Nah, betul lah ketemu lah di sini. Jadi yang pertama ngelola ini beliau, jadi orang Madura dulu. Jadi yang alamat yang pertama di sini malah orang jauh pendatang dulunya. Kita orang sini malah kada tahu di sini ada apa di sini tuh kan belum tahu lagi. Kalau kubur memang ada, tapi kita udah tahu kubur siapa atau siapa lah alamatnya tuh kurang tahu. Itu aja. Cuman yang pertama itu, yang kedua baru ada datang dari tim ini dari Habib yang katanya tuh dari rantau dari Jawa, cuman tinggal di rantau. Iya. Habis itu pernah mengecek ke sini, cuman memposisikan ini kalau adanya memang di sini posisinya kuburnya seperti ini, dan ada pihak keluarga lagi dari yang kubur ini di sini. Jadi ada kubur-kubur lain, ada saudaranya atau siapa di sini lagi. Tapi belum ketemu kayaknya. Ada 7 Pak. Ada 7. Pernah ada pencarian di sini di sekitar antara sebelah sini lah. Iya. Kalau sini kayaknya kosong, udah kayaknya ke sebelah sini. Kiraan itu. Ada 7 kubur di sini. Kalau benar, tapi nanti yang kami cari ini semalam itu ada dari Habib di rantau sini ada 7, tapi ini kan artinya anak sidin. Iya. Jadi yang dicari ini abahnya di bahasa tenang. Abahnya nang ini. Jadi ini kan ada abahnya lah yang kubur sini. Nah, ini jadi abahnya Tapi dicari. daerah sini juga. Daerah sini, juga. sekitaran sini. Kiri sini juga. Lalu yang pian betamuan di sini tadi tuh kubur lawas juga nang pian. Itu Pak belum ada kita dibuka, sudah ada itu kubur itu. Hanya saja membukanya kita pun betor mang bakas mang kayak paraslen. tapi ini Pak, ada kan masih misannya? Ada aja itu cirinya ada. Yang misan yang ini. Tapi ini hancur sudah. Hancur sudah. Sudah hancur sudah. Bisannya nang di sini Iya, asalnya. asalnya beda. Tapi nang dari rintihannya itu masih ada itu nah. Nah rintihan seperti mobil batu nah itu nah. Samin lah biasanya nah. Ya. Makanya kalau ada kita bisa ngecek Pak ya. Bisa itu. Mungkin kita bisa melihat perkiraan tahunnya dari berapa dari misan itu. Jadi kalau timbulnya tadi yang itu tuh hanya apa ada timbul nang di sini nih makamnya. Kita dulu di sini kah? Kita dulu di sini Kalau Pak. di sini, tapi yang nang pian betamuan di situ Betamu itu hanya lagi hanya raja sabat, kalau sabat seperti kayu besar itu. Tapi kita potongi kayu itu, lo bersih kita kan anak nanam jawau. Nah, anak nanam jagung, kita bersih gitu. Lawan parang cangko, jadi di bawah ini ada cak kemari cak itu nah. Nah, lalu ada bapak tak itu nah Joko samin nih. Iya. Nah, itu aja Bang itu. Ada aja tuh kubur situ. Kucirin kain kuning nah dalam itu. Kalau ujar orang tadi yang di sebelah sini sumur Sekitar 100 meter aja sumur itu. Oke, nang dari Kada dapat ada sumurnya tapi ada dari sini Pulau Galam itu 100 meter dari sini ada aja Pak pemandian sini nih. pemandian. Pemandian nih. Nah, itu sumur biasanya. tuh tadi. Sumur itu Iya. ada pemandian. Sudah pernah dicari Pak? Kami cari kalau dapat. Pernah itu. dicari, Tapi ketemu, Sudah di Paberatan semuanya sudah. Bisa mana sumurnya. Sampai ke situ kan nang Pulau Galam tuh kami rintis kan dari Tio kan sampai ke sana bersih itu mencari sumur itu. Jadinya lawas tadi dirintis jadi asal jadi hutan lah. Ini ada sedikit dari ulun lah, dari tim Jejak Sang Datu tadi. Iya. Ini selama pian istilahnya bertugas kebersihan apa ngarannya melihara Perawatan. Dari kubur ini. Nggih. Kabur. Pengalaman pian hanya Karena beliau Pak yang paling ngerancak ini kan beliau ada yang dapat apa barang-barang apa misalnya gini ada pian misalnya melihat pernah dapat barang ada besi-besi apa mulai misalnya ya kalau ada peninggalan yang sekitaran sini lah bahwa memang di sini udah lawas lah kejadiannya. Lawas banget Bang beda. Tapi kalau nang dapat nang piring-piring nang mangkok tuh Pak rancak pacah Bang. Ada aja Bang itu. Iya. Satu bak lang cangkul lah gitu. Iya. Kayak itu aja. Jadi ada tamuan benda-benda Ada benda-benda ada benda saja nang hari lah itu. Kan gimana? Kayak cupu atau apa tuh masih ada lagi? Cukup tuh Ada masih sudah simpan lah bendanya. ada mangkok tuh ada juga mangkok. Bisa itu masuk Mangkok nang hijau-hijau itu tapi rintih. Yang satunya kebariakan sama Mandur Iwan, anak bener yang sininya.
emang aku manggaduhnya nah ya jok mangkoknya itu gambar mangkok itu gambar hijau apa tuh apa perang ya nombuhan apa sama orang menbahari itu Bahari gambarnya itu iya. nang betimbak buan nang apa Belanda itu nah iwan hantapan hijau nupir anunya mangkoknya itu nah capnya tuh lah capnya itu iya. tapi karena cangkor intinya nggak tahu bang pada di situ ada Mbak Patak itu Ano pian bang siapa ngaran pian anu Ya mahlan. Ini anu pengalaman pian di sini nih Kalau di sini apa aja nang ditemui gitu. Nah, ada sempat ini Pak, kita ada pengalaman Ada yang aneh-aneh gitu. ada tambah nah ini ada. Tapi kalau semalam kita mendengarkan kalau Habib dari rantau di sini di bawah kubur ini di Sidin Habib dari rantau di sini ada anu intan. Nah ada intan di bawah 12 biji yang kayak hintalo. Nah kayak itu kisahnya itu aja memberitahu itu. Tapi aja kalau dapat orang pione orang kan bisa kada dapat menukari. Iya. Itu aja Bang di bawah ini ada ini tapi kita apabila anak keluarga ini aja itu ahli warisnya. Siapa ahli waris Sidin ini Ya. pasti ini berjaki. Iya. Nah kayak itu belum lagi diizinkan ahli warisnya ujar Habib semalam sini. Habib siapa itu Pak? Ada tahu Dari rantau aja Dari ini kayaknya orang Jawa, cuman bebini di rantau sana, orang Gadung. Di Gadung kayaknya bininya. Kalau ke sana orang Gadung bininya. Itu habisnya randa-randa aja kan. Halus saja orangnya kurus saja, rambut panjang. Rambut panjang. Kalau Jarsidin tadi di dalam makam ini ada intan Ada lah. intan. Berapa biji Pak? Itu Intan. 12 biji. 12 biji. Tapi Sidin tadi lah mau dia kami datang ini di tangan gitu manait ke Sidin. Nah, Kayak itu Din. ya. Mbak itu aja aku jadi durung orang. Nah itu aja Pak Sidin. Anak mami intan tuh. Nggih. Kada dibariakan Tidak lagi. siapa aja aku menjaganya. Aku bertanya berapa tuh. Nggih. Menjaganya aja macan. Oh. Kata aja Bang. Sidin tuh macan jaganya. Ya. Tapi aja sabiji aja nah. Kalau kita raja kisi belanya mana rajin malingai tenang ringai bertanya malingai itu. Kena bisa kada perlu kari jadi kion itu. Ya, inggih mun sebesar itu kan Kayak biar talo aja kita itu. kada kau menukari harganya. Intan aja itu. Apa harga intan itu? Aku dengarkan sih. Terus yang asal muasal piring itu Pak, pian dapat dari Habib itu kah atau mungkin dapat kadanya kita membuka kalau kada datang tujuan Habib Bang. Membuka lahan ini kan ada cangkol tasur itu lah. Cangkol tahu jadi pacahnya itu. Jadi kan nanti kayaknya kami minta izin nak melihat bendanya itu. Oh. Nah, masalahnya kayak ini. Jadi berdasarkan kawan tadi kan info bahwasanya yang menjaga beliau ini seorang sultan. Sultan ya. Jadi seorang sultan ini kan punya prajurit dua menjaga. Jadi yang menyamar jadi macan itu prajuritnya Sidin, manusia itu sebetulnya. Cuma menjaga kan, ini kan rumahnya kan ini gerbang kan, nih jaga dua orang. Ya tepatnya berdiri sini sambil kiri dan kanan ini kan. Iya. Jadi kalau niatan-niatan yang salah kurang bagus, hendak mengambil harta Sidin, ya diserang Sidin. Nah, Ya itu saja. Nah, jadi yang di sini nih berdasarkan penglihatan kita nih ada tombak, ada parang berupa model kayak kacip tuh. Kalau untuk masalah intan kita wallahu alam bisawab. Iya. Cuma peninggalan kerajaan itu banyak masih piring-piring di sekitar Termasuk situ kan. Sumur itu kan isinya kan banyak ya itu. Anu sumur nih kayak gini. Ini sumur kan sumur. Sumur ini kan memang ada. Cuma karena tanah nih longsor tertutup dia. Jadi cuma ada tanda sini, ada tanda. Ini kan kayak gini nih. Ini kan tanda nih. Ini tanda. Tandanya model kayak gini nah, tanahnya nah. Nah. Tandanya gitu. Ini sumur ini mampah ke barat mampah ke sini enggak? Ke sini ya. Entah ke situ. Apa saja tujuan ke situ juga? Tujuannya. Karena Habib Ahmad Basaiban ini dulu kan sarkup sarjana kuburan lah hitungannya kan. Memang kami ini dulu bertiga. Jadi beliau pernah ini ujar beliau. Jadi kubur ini paling sebelah kiri dah arah ke timur. Jadi yang lainnya tuh kalau ada kanan arah ke barat aja. Sini memang ada banyak kuburan yang kita lihat itu tadi kan. Berdasarkan mungkin Bang Noval ini juga hampir kemasukan sama beliau tadi, cuma beliau ngerem nih. Nah, ini kan beliau mantan sarjana kuburan juga. Penelitian membuka makam-makam ini tadi. Nah, cuma memang sering, cuma kadang-kadang kita tuh komunikasinya lewat telepon aja. Cuma memang belum pernah bertemu. Tapi beliau sekarang tinggal di Banjarmasin kalau nggak salah. Cuma kalau untuk perihal yang masalah intan tadi itu kemungkinan ya wallahu alam bisawab mungkin ada, cuma kita tidak bisa memastikan itu betul adanya.
Karena apa? Karena di sini termasuk hartanya Pulau Kadep. Pulau Kadep ini Pulau Kadep ini adalah kotanya daripada alam gaib yang paling megah di Kalimantan Selatan, di sini pusatnya. Daerah kekuasaan Nah, jadi apabila orang yang tidak berilmu tinggi ini tidak bisa melawan ini apa rajanya ini. Nah, kedudukannya. Jadi kalau misalkan berdasarkan info dari teman tadi betul, karena beliau ini seorang sultan. Sultan ini tidak mungkin dia sendiri, pasti ada penjaganya 2. Nah, makanya benar Syekh Sultan Muhammad. Berarti kalau di sini beliau ini sultan, berarti beliau ini ada seorang raja, kan gitu. Sultan kan dalam bahasa Banjar kan raja. Sultan itu kan dalam sudah menganut Islam kan. Artinya sudah berada di Islam itu disebut sultan. Atau raja kita menyebutnya. Jadi ada sedikit bocoran dari Habib Muhammad kemarin tuh kalau dilihat beliau ini yang masih ada sampai sekarang itu di daerah Kaltim. Kaltim. Daerah Kaltim. Tenggarong entah sudah sampai tahu intinya atau aku belum tahu kita. Entah sudah ada yang pernah ke sini atau ini kurang tahu juga. Entah jurat asli atau keturunan keberapa lah kurang tahu. Iya. Terus yang asal muasal menamakan beliau nih Sultan Syekh Sultan Muhammad, diketahui ke orangnya itu. Tahu lah yang asal muasalnya. Ini yang mau pakat ini yang maulah ini area pekuburannya di sini ini yang dari Madura itu, dari Habib Banjarmasin itu yang memberi namanya kan apa? Niang Arsat, Niang Talib lah. Sudah wafat dan bermakam di sini jadi Niang Arsat jadinya. Arsat diganti. Itu ada yang mengganti. Berubah lah. Asalnya Niang Talib jadi Niang Arsat ya. Panggilannya dari yang udah di alam sebelah itu. Ini dulu kata buat Sultan itu panggilan dulu. Jadi asal muasalnya Niang Arsat gitu. Niang Arsat. Ini Arsat Pak pertama asal nama sini nih. Kalau katanya sih tentunya. Nah, asalnya sebelum timbul nama Sultan. Kalau Sultan kita ada tahu Itu siapa hanya mana diganti kita. Hanyar. Jadi asal pertama kali ini nama beliau ini Niang Talib. Niang Talib. Niang Talib ini kan masih muridnya Datu Suban. Iya. Kan waktu sambil belajaran di sana. Iya. Mungkin ada masalah apa beliau merantau ke sini. Infonya seperti itulah beliau itu. Iya. Merantau ke sini kemudian menikah sama Putri Junjung Buih atau Bulan Putri itu. Nah, beliau ini pasti berhubungan dengan Candi Agung. Nah, ini ada hubungannya Bian. Sampai Candi Agung. Jadi di sini bisa dimadahkan makam atau petilasan lah menurut beliau begitu. Ini antara dua malah. Nah, ini ulun potong sedikit. Jadi makam beliau ini tidak sepanjang ini, sampai sini aja batasnya. Sebelah tuh petilasan. Iya. Ya kayak kita orang. Makanya tadi udah dibuka sama Bang Nopal kan. Tempat halwat ya. Ini panjang lain. Halwat sampai Jadi hilang lah di sini. sama kayak rumah aja kita tuh kan, nah rumah-rumahnya dibuat kan gitu. Jadi info Habib Muhammad itu pertama itu beliau petilasannya di sini, wafat di sini, habis itu sampai hilang, orang tuanya datang. Iya. Sampai nunggunya di sini, siapa tahu kembali beliau ini sampai meninggal orang tuanya di sini. Iya. Tapi kubur orang tuanya belum ketemu kayaknya sampai hari ini. Udah lah mengalin ada kan? Ada kalau. Kami kan kalau bisa nang cuma bilang nang itu siapa nang keluarganya orang datang sini, orang bermotor sini. Iya. Memadahkan kata-kata sini mah. Iya. Keluarga berapa aja kok ada orang ini aja kayak itu. Jabatan itu Marina aja aku nih aja kayak yang sebelum itu. Yang datang tadi. Yang datang orang dari Hiong Pandehan. Hiong Pandahan. Oh, yang Pandehan. Banyak datangan sini semalam tuh. Baru selamat orang di sini. Berarti yang mana lagi kain kuning ini keluarga Sidin nih? Ini main kuning-kuning ke kita ke sini juga. Sebagian yang di sini, sebagian orang di sini yang percaya di sini. Ada Hanya yang bahajat-hajat. Hajat masuk kita pun kadang-kadang ada hajat di sini juga. Iya. Apalagi kan parak kalau di sini. Iya. Nah, kampung-kampung ini orang kita kio juga nah beno. Pinadar apa? Bola gitu. Nah ini kan berdasarkan dari info kami ini rasa ada yang ibaratnya tuh rasa penasaran lagi nih. Iya. Katanya ada seorang Habib ke sini lalu dengan niatan yang salah. Jadi kita ya mungkin kita ada menyalahkan beliau lah. Iya. Mungkin entah kenapa beliau datang ke sini sehingga beliau mendapat apa Serangan teguran dari beliau nih. Terpental atau terpelanting dari kita. Bagaimana kisahnya tuh? Gitu kayak apa anunya Pak itu. Kalau menurut Jadi kalau saya habis semalam jadi ini jadi orang ini pemadam jadi madahan aja lah. Jadi pertemuan jalan putri gitu nah babi ini jalan gitu aja. Jadi ya kok apa yang dibawa sidin ke sini nang dibawa sini jadi sini aja nang meninggal ini nah apa dukun apa bisa kami itu pangin mata kandian itu nah tenang iya. Nah itu lawan jadi kitab nang dibawa lawan apa lagi jauh 3 pasal yang dibawa tuh nang dibawa di sini dan dipatak di mana anak ada tahu bang kan pedang
Oh, lawan Padang. Iya. lawan kitab, lawan bahasa kami itu dukun nang penginuman nang bahari nang gambar naga itu. Iya. Nah, nang beli itu jaga itu naga itu, me dapat itu larang harganya itu. Oh. Di mana? Di mata kada tahu pang itu. Bahasa kami itu jalan tahu tuh kandia dukunnya itu nah. Nah, penginuman itu Belanda gitu nah. Mengkena Itu tadi hendak dicari oleh. itu di mana kada tahu pang andakan itu nang di bawah sidin ini. Oh, yang di bawah Sidin. Iya itu, yang waktu babi ini lawan nang tadi lawan Putri tadi. Putri tadi nggih. Iya itu. Jadi aja pamandian sidin sama situ. Nah, situ pamandian sidin kami cari kada. Di situ aja pengen kisahkan itu. Kada kawa kita aja. Kamu kada ahli warisnya yang mampayakan sumur itu. Oh. Nah, kayak itu aja bapandir itu kami. Nggih. Kami kada tahu aja. Mau nikam kada kawa aja kecuali aja ahli warisnya kena diampayakan di sidin. Iya. Kayak itu. Jadi pulang aja ada sini, ada nang kalau ke sini nih ada sini nang besar aja gitu, bebek tamuan besar seperti Raksasa. lah serkaksa. Tapi kena bebek tamuan itu kena ada nang bungas orang nah itu Pak. Di sini aja orangnya. Jadi di sini juga. Di sini juga orangnya. Ada sini halus bungas orangnya. Ya seperti ini sini. Iya. Tapi pulang aja sini kawin di sini. Iya. Nikah di sini, aja sini pulang aja Habib itu. Iya. Lalu aja hilang orang ini, tapi maaf lah aja gitu. Nang di jarah ini aja artinya ranjang sidin di sini waktu guring lah bersama itu nah. Iya. Waktu nikah itu orang ini aja artinya wafat kamana kada tahu lagi. Ada juga ngisan itu Habib tuh. Hanya menghilang secara gaib. Nah, gaib itu. Nggih. Iya nang berupa nang kayak apa aja kayak itu kada lagi pang sini. Ini nang dijari ranjang sidin ranjang emas ya. Amun diungkayakan tuh aja mahal aja harganya. Iya. Karena berbahan emas. Iya emas teh, ranjang emas teh. Iya. Misalkan kami Cuma benar. itu secara gaibiah malah. Iya. Artinya secara sudut pandang secara gaibnya. Iya, gaibnya kayak itu. Iya. Kisah benar masih di sini nih. Yang sampai aja nang kaitan nama nah itu anak manggil Rabah sidin. Apa coba dipuat aja. Jangan jadin. Ini datang pulang orang aja. Oh. Kada kawang diambil nah aja kayak Jadi Sidin nang anu teh kan kada tahu kisahnya nang ada yang terpantal tadi. kada tahu Kada tahu. Oh iya. Mungkin dari lain versi kisah lah. Ini lain kisah. Tinggi ya. Yang bahwasanya artinya kita ini semuanya apa-apa yang dikisahkan beliau tadi itu dalam berbagai macam versi cerita lah. Iya. Bang Ali lah. Iya. Nah, Iya, namanya versi ini kan berbeda-beda. Nah, jadi artinya yang mana kita dengar cerita itu tadi artinya boleh percaya atau percaya tidak boleh. Iya, itu. Nah, jadi tergantung kepada keyakinan masing-masing. masing-masing. Masih. Cuma kan ini versi yang berbeda-beda. Cuma kita Iya, berdasarkan versi yang penelitiannya berbeda. hampir mendekati. Nah, kita berbicara apa adanya berdasarkan penglihatan. Iya. Mungkin kita merasakan seperti apa, ibaratnya gambaran-gambarannya di sini seperti itu. Kalau yang ranjang tadi itu mungkin belum waktunya lagi untuk masalah itu kan. Kemungkinan sih menutup juga masalah hal itu berkaitan dengan dunia mistis seperti itu. Sama contoh seperti di Mangguru ada lasung emas. Iya. Itu kan mistis itu. Cerita, Itu cerita cerita. ibaratnya, tapi itu memang ada, Cerita cuma mistis. Bukan ibaratnya seperti benda. Kalau memang kita berbicara real benda, artinya benda itu memang ada tapi tertanam di bawah seperti itu. Sama dengan intan ini tadi, Iya, itu intan mistis itu juga tadi. termasuk. Mistis juga. Nah, ibaratnya kan kita nih sama dengan kita mengarungi alam sebelah atau alam rohaniah, Iya. tapi kita mewujudkan benda tersebut ke alam nyata dalam bentuk padat seperti itu. Sama dengan kita mewujudkan suatu perwujudan benda makhluk gaib, tapi kita padatkan dan kita wujudkan sehingga dapat terekam. Seperti itu contohnya. Jadi untuk perihal masalah sumur tadi itu memang betul ada apa yang beliau sampaikan, tapi tertutup karena sudah lama. Kan ini tanahnya seperti ini nih. Ini kan cepat ini. Cepat ya kita rumbih bahasa Banjarnya. Nah, cepat gembur kan ini kan termasuk daerah rawa kan. Jadi mudah tertutup dia. Cuma ada tandanya seperti yang ulun ada kan tadi nah, seperti ini. Itu ini kan kuitan sidin lah, memang bujur ada kan di sini. Kalau kuitan sidin kita kadang oma nyampaikan bang karena memang setahu kita sampai situ aja. Wallahu a'lam bishawab seperti itu. Nah, kalau untuk yang masalah penjaga Supaya kemungkinan ini tadi kan ini yang Talib dan Syekh Abdul Rasid ini ada gelar daripada Syekh Sultan Muhammad ini tadi. supaya jangan yang lebang lain pun nah, jadi karena di sini lain, di sana lain. Alamat atau pernah mimpi atau diberi Kalau biasa jarak-jarak itu lancar sih, tapi udah biasa. kalau biasa diberi tanda-tanda lah. Jadi artinya kita nih kalau misalnya anak tuh masing-masing lah ada yang biasa-biasa aja, ada yang diberi alamat misalnya. Kan dulu ada istri siapa yang di seberang sini nih.
HP siapa Pak Nur tukang dulu Pak. nah itu yang sering diberi alamat dulu Pak. Itu yang orang Madura tuh ya, itu yang pertama dulu yang alamat di sini. Gambar nang perang itu kayak Iwan. Nah ini mangkoknya per kubur situ nah kayak ini. Nah kayak itu Bang. Nah ini peninggalan Nah sejarahnya. itu per kubur nang dapat tadi itu nang ada batur situ. Itu di dalam situ itu nang putih itu apakah namanya nah nang kiri itu. Ini di dalam mangkoknya nih. Tekipainya itu. Biar cangkul pacah itu nah. Jadi di dalam kubur yang Iya yang ada itu. yang ada nah hanyar nih, yang ada itu. yang tanomnya kita. Kita lihatin hari ini. Ini nggak aja dah. Bisa enggak? Sih. Nya ada nang anunya nang batur tempas itu nah itu ada cirinya. Ada ciri nah warna kain kuning. Ada. Anak di bawah itu. Kadang usah. Jangan Biar aja. Ini kalau anu di bagusnya di museum kan ya. Di sini Pak banyak juga di kumpulan Iwan Pak. Kalau nak kayaknya Pak bikin tempat pian di sini bikin kumpulkan beratan benda-bendanya seolah-olah seperti museum. Jadi di Nah, ini, apa Pak. dianukan ya Ini ulinnya Pak. Nah. Ulin kayak itu di bawah tanah aja itu. Cangkol teh terbongkar itu. Iya. Ini ulin ini kau aja juga disimpan. Iya teh. Ini Itu, sebagai di bawah tanah tanda mangkok dia itu. bukti sejarah atau Oh, di lagi renti-rentian piring-piring saya di lagi nah. bahwa ada sejarah tuh. Piring pas mangkok sih itu kumpulkan di lagi nah Di sini. belakang udah kalah. Mana? Iya. Mana? Nah, ini nah, jadi nah. Pak. Nah. Banyak lah. Nah. Pasang cangkol tuh pecahan. Itu bisa diandak ya nak. Ini dikumpulkan aja Pak di anu tanda-tanda apa jadi tanda ibaratnya Nah, tanda. bendahara Nah, ini Pak, sini, ciri baturnya. Ini batur yang mana Pak? Desainnya aja kasih tujuh kuper nang itu juga. Nah, ada kain kuning Kak. Ya gitu. Main garo main. Kada mana? Oh yang pecah-pecah lah. Nah, kumpulkan. Iya nang mangkok kayak itu jadi buat Iwan toh. Nah, jadi Pak karena pian kumpulkan benda-benda sejarah. benda-benda anu ini peninggalan kerajaan nih. Iya. Ini sekitar tahun 1820-an. Nah, Pak. Ya aja Pak. Ini toko pemasakan apakah itu? Nah. Nah, ini perhatikan di channel Jejak Sandatu ini peninggalan daripada Daripada kumpul. Nah, lihat nah, apa ini? Kan, di bawah tanah aja Pak itu. Cangkul. Ini di bawah tanah ditemukannya peninggalan sejarah. Ini Iya. kalau kita nyebutnya artefak, Itu kan bukti ada kan itu nah. bukti sejarah. Jadi biarpun pecahannya Pak disimpan, Tetap disimpan. pian anak dalam ruang, Iya. pian ulahkan karena misalkan menemukan lagi, insya Allah pian menemukan lagi pian menggali-gali di sini. Iya. Mungkin Ya kan berupa kita kacip dan lain sebagainya. Kita menghargai Nah, Iya. ini peninggalan sejarah daripada Datuk Kabun Pak ini. Sultan Tanam Jawa. Syekh Sultan Muhammad. Jadi Dan selain ini kan bisa Jatindo Datuk yang lain-lain sebelah nih nih. tadi. Berarti ini berarti beliau yang di depan yang kita yang di sini ini mungkin lebih banyak menyimpan benda-benda bersejarahnya sebagai tanda bahwasanya di sini ini pernah terjadi sebuah permukiman di sini. Nah, atau kita tempat pelarian di masa penjajahan dulu. Nah, jadi ini pian simpan ini tolong Iya. pian kumpulkan kayaknya nih mungkin Kumpulkan di situ aja. dapatkan dalam anu khawatirnya kayaknya di anak di situ kayaknya. Ya itu tadi ini termasuk artefak atau mungkin peninggalan kerajaan di masa era penjajahan masa Belanda dulu. Ini satu Pak masa nisan ini mungkin kalau ada yang tahu ini kami sini kan ada yang tahunya Pak ini dari mana atau siapa yang memasang ini atau mungkin dari mana lah berasal mungkin di sini kan ada Di badannya Pak ini. itu memasang ini di badannya. Memasang ini di badannya. Itu yang Kada memasang. tahu sih, Untuk mana? Kita ada Kalau kan? kita lihat anu dari mana ya? Kawan ini adalah di Kalimantan di sini orang maulah ini kira-kira Nisan ini atau dari Jawa kah bawaan dari mana? Kalau ini melihat daripada bentuk mesan ini ya, kalau mesan sama. ganal, nah mesan ganalnya kayak ini menandakan mesan sultan. Iya. Dan ini lebih mengarah ke Bubuhan Sultan Ini kayaknya Banjar, pesan sudah ini. Kesultanan Banjar. Kayaknya Nah, bentuknya begini nih. Sultan. Nah, jadi ini menandakan seorang sultan. Misalnya bentuknya gini. Artinya ini orang raja kan? Khas lah sebenarnya. Ciri khas. Jadi Ciri khas. kemungkinan ini yang mandak ini Pak yang pertama yang dapat beras di sini orang Madura. Orang Madura ini. Kemungkinan aja. Dan memang hampir mirip juga dengan apa ngarannya kalau kita nyebutnya ini sama yang di Jawa tuh ada juga misalnya Bubuhan Wali Songo tuh kan hampir mirip juga. Cuma kita wallahu alam bisawab kan mungkin bentuknya entah terpengaruh dengan budaya sana atau mungkin memang keterkaitan dengan di sana seperti itu. Jadi apa yang kita ketahui sampai situ aja kan ibaratnya kalau untuk perihal misalnya ini menandakan bahwasanya
bentuknya seperti ini nih menandakan seorang sultan, seorang raja. Lain-lain yang pasaran di Ya, di lain pinggir jalan khusus Bang. nih. Kemungkinan beliau sudah dialamati membentuk desain seperti ini ya Bang. Kerajaan. Cuma dibentuk dalam keramik, padahal biasanya kan kalau apa modelnya tuh kayak batu lah atau semen aja kalau biasanya rajin. Cuma dibentuklah seperti ini. Kalian tahunya Pang nang anak mandak itu siapa ada tahu pamanya kami ngaran di kabun menang kita. Apakah pagi apakah sore mandak itu tahu nanam itu timbul adanya itu nah. Tanggapan Pak Kuku. Sama kapalnya sama. Sultan. Jadi nih Pian kada tahu nih keduanya nih lah. Kada tahu. Orang ada Kami pada juga juga. kami kalah. Yang mandak Tahu ya. ada sudah kayak itu. Timbul sudah ada kayak itu. Sudah ada. Mungkin ada orang berhajat bisa juga Pak. Bisa. Nah, orang berhajat mungkin atau mungkin daripada salah satu kerabat beliau dari Kesultanan. Barat ini kalau nya Barat, ya. berandalan kan mungkin Iya kada mungkin bermobil ya. otomatis. Pasti ada. Ini lah ya dua nah, itu pasangan nah nih. Timbul adanya juga itu. Tahu kan Iya, Pak. Siapa yang mandak nggak tahu kita. Cukup tak Pak? Ada tambahan kah lagi dari Pian Pak? cukup aja. Nah, Nggak punya paham. dari Pak Polisi mana? Sama-sama. Oh iya, silakan Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, ada lagi ya? Berarti kita pamitan aja dulu. Kita selaman beratan. Ini nasi itu mencari nang kubur tadi itu. Oh, mancik situ kah? Cek Cek dulu. Yang dulu kayunya besar, kutabang sudah. Lalu untuk kutabang. Tapi ulitnya besar lah Pak. Hah? Ulitnya besar lah. Kan aja mendiri rintihannya di bawah tanah itu ada aja pengrintihnya itu. Itu belum kutabuk benar malah gitu. Jauh jadi tabuk nah. Nya saya tinggi kayak anaya-anaya bisa kami tanah. Sarang samut gitu. Untuk tonggonya. Ya, Itu Pak. samin bahari itu. Kuburnya itu. Alhamdulillah. Terima kasih kita. Sekarang kita sudah selesai melakukan ziarah ke makam Datuk Syekh Sultan Sulaiman yang ada di Desa Pandahan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Q2. Nah, jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri acara kita ada sebelum kita kita pamitan untuk bersalam-salaman sama Bapak yang mana meluangkan waktunya untuk selaku yang mengetahui tentang keberadaan makam Syekh Sultan Sulaiman. Jangan lupa komen, like, subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya di channel Jejak Sang Datuk. Saksikanlah. Begitu, marilah kita sama-sama untuk sebelum kita menutup, kita marilah ikutin kita bersalam-salaman. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا Ya, sekarang sudah selesai acara bersama-samaan. Kita mohon undur diri, Pak Lang, meminta maaf ampun ridho. Kami daripada tim Jejak Sang Datuk akan kami tayangkan setelah kita lakukan pengeditan dan sebagainya. Jadi jangan lupa kami minta dukungannya. Kita sama-sama bersama-sama. Ulun minta clue, kita bersama-sama mengucapkan Jejak Sang Datuk oke. Ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Jejak Sang Datuk oke. نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا